Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini merupakan video pembelajaran lanjutan untuk mata kuliah English for Mathematics ya. Nah, di video yang akan saya berikan kali ini, mulai dari video ini nanti sampai ada beberapa video, mungkin ada 2 atau 3 video lagi, itu akan saya jadikan bahan untuk UAS ya. Nah, jadi ini materinya untuk UAS, fokus saja belajar dari video pembelajaran ini dan soal-soal yang saya bahas ya. Nah, jadi di video ini nanti, di beberapa video ini nanti kita akan membahas tentang bangun datar dan bangun ruang, khususnya adalah luas, kemudian luas permukaan dan volume ya. Nah, jadi untuk materi UAS-nya dari sini ya. Nah, saya langsung mulai saja di sini. Jadi di sini ada yang namanya area ya. Area itu adalah luas ya. Luas. Jadi kalau nanti ditanya disuruh hitung area, berarti disuruh menghitung luas. Nah, di sini ada area formula for common shapes ya. Jadi di sini area formula itu artinya apa? Ini adalah rumus luas ya. Rumus luas. Jadi formula itu adalah rumus. Di sini sudah terdata ada beberapa contoh bangun datar dan juga luasnya ya di sini. Nanti ini bisa kalian pelajari. Nah, saya akan fokus bagaimana nanti saya akan memberikan soal ke kalian. Nah, di sini contohnya ya. Di sini ada composite shape namanya. Composite shape itu adalah bangun datar yang digabungkan, beberapa bangun datar yang digabungkan ya. Ini composite shapes di sini. Ini adalah bangun datar, beberapa bangun datar yang digabungkan ya. Nah, jadi di sini nanti saya minta langkah penyelesaian soalnya ditulis dalam deskripsi English-nya dan juga apa yang kalian lakukan. Di sini ada thinking, ada working ya. Contoh 1 di sini, find the area of the shapes rounded to decimal places. Artinya rounded to ini adalah bulatkan hasilnya ke dalam 2 desimal, 2 desimal saja. Bulatkan ke dalam 2 desimal. Nah, kedua desimal. Jadi di sini kalau kalian perhatikan di sini ada 3 bangun datar yang digabungkan. Nah, di sini nanti kalian mulai langkahnya. Jadi mungkin setiap orang langkahnya akan berbeda-beda, tapi di sini nanti kalian bisa mengambil contoh kalimatnya yang ada di file ini, nanti akan saya kirimkan filenya ya. Nah, yang pertama, divide the composite shape into smaller shape. Jadi kalian pisahkan, divide itu pisahkan. Composite shape tadi ini adalah gabungan dari beberapa bangun datar into smaller shape. Jadi dibentuk ke dalam bentuk-bentuk yang lebih kecil ya. Nah, yang areanya bisa dihitung. With areas that can be calculated. Jadi bisa dihitung. Calculated ini can be calculated ini bisa dihitung. Jadi ini dapat dihitung. Nah, divide ini tadi dipisahkan ya, pisahkan. Composite shape tadi ini bangun datar yang digabungkan into smaller shape. Smaller shape itu bagian yang lebih kecil. Nah, di sini tadi kalau kalian perhatikan ya, tadi, nah bangun datarnya kan seperti ini. Kita pisahkan, ada 3 bangun datar di sini. Berarti kan ada 3 rumus yang kita pakai. Nah, write a sum, jadi tuliskan rumus a sum itu jumlahnya ya, jumlah areanya atau jumlah luasnya with appropriate formula, jadi dengan rumus ya. Jadi tuliskan jumlah dengan rumus. Jadi ini A itu adalah luas. Nah, segitiga luasnya adalah ini, setengah kali alas kali tinggi. Nah, ini setengah, B itu below, bottom ya. Kalau H itu height, atau tinggi. Setengah kali alas kali tinggi. Rumusnya tadi ada di atas.
Kalau ini panjang kali lebar ya. Kemudian ini setengah lingkaran. Pi R kuadrat bagi 2. Jadi dituliskan setiap rumusnya untuk setiap bangun datar ini. Kemudian di langkah ketiga di sini, use the information given to determine any missing measurements. Jadi di sini gunakanlah informasi yang ada di bangun datar ini, use the information ya, given to determine ya, untuk mencari. Determine itu untuk mencari bagian-bagian yang belum ditemukan. Jadi misal di sini, ini di sini diameternya itu 6. Sedangkan di sini kita butuhnya R, jari-jari ya. Jadi di sini R sama dengan 6 bagi 2. Kemudian di sini L sama dengan 18 dikurang 4L untuk persegi panjangnya ini. Hasilnya adalah 14 ya. Karena dari yang segitiga ke 11 ini itu 18. Sehingga nanti persegi panjangnya itu 18 kurang 4, hasilnya adalah 14. Nah, kemudian substitute ya, jadi substitusikan the measurement into each formula. Substitusikan measurement itu adalah pengukuran ya. Pengukuran luas itu ke dalam each formula, setiap rumus. Each formula itu adalah setiap rumus. Kemudian simplify the calculation ya, jadi sederhanakan perhitungan kalian ini nanti ya, where possible before using a calculator. Sebelum kalian gunakan kalkulator, kalian sederhanakan dulu seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya evaluate, jadi kalian cek lagi ya, rounding your answer to the specified number. Jadi bulatkan jawaban kalian ke dalam yang tadi diperintahkan oleh soal berapa desimal ya. Ada 2 desimal yang diminta di sini. Seperti itu. Nah, jadi untuk soal-soal UASnya nanti akan saya minta thinkingnya itu dalam bentuk deskripsi bahasa Inggris. Jadi kalian juga nanti di sampingnya kalian tuliskan workingnya sesuai dengan describe yang sudah kalian bentuk tadi di thinking ini. Seperti itu. Nah, kemudian contoh lainnya di sini ada work example 2. Di sini kalau tadi itu ada yang namanya composite shape ya, jadi bangun datar yang digabungkan. Nah, kalau yang di work example 2 ini kalian harus mencari bagian yang shaded atau shaded area, yaitu bagian yang diarsir ya. Jadi di sini ada yang namanya shaded area. Shaded area itu apa? Shaded area itu adalah bangunan yang diarsir ya. Ini bangun yang diarsir. Ini bangun yang diarsir. Find the shaded area in the diagram, rounding your answer to 2 decimal places. Nah, di sini ada dikasih clue. You may need, kamu mungkin ya, butuh to use Pythagoras theorem. Kamu mungkin akan membutuhkan teorema Pythagoras to calculate, untuk menghitung the length ya. The length itu adalah panjang of some unknown sides, untuk beberapa sisi yang tidak diketahui. Nah, jadi mungkin kita akan membutuhkan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan soal ini. Itu adalah clue-nya. Nah, di sini ya, untuk mencari shaded area di sini, yang pertama di thinkingnya, kenapa saya bilang nanti jawaban kalian satu sama lain bisa berbeda, karena setiap orang problem solvingnya itu punya jalannya masing-masing. Nah, jadi kalau misalkan nanti kalian describe-nya itu tidak tahu bahasa Inggrisnya, kalian describe-kan saja dulu dalam bahasa Indonesia. Nanti baru kalian translate gitu juga boleh ya. Nah, jadi misalnya di sini di nomor 1 ya, katanya redraw the triangle ya. Jadi gambar ulang, redraw itu gambarkan ulang the triangle that includes, segitiga yang termasuk ke dalam sisi yang tidak diketahui. Nah, jadi misalkan di sini ada segitiga, ya kan? Ketiga sisi ini tidak diketahui nilainya. Misalkan di sini X, ya.
Misalkan di sini X. Jadi dari segitiga ini misalkan diambil segitiga yang ini misalnya, yang saya arsir ini, kita keluarkan segitiganya. Jadi di redraw, digambarkan ulang. Sisi yang tidak diketahui itu dimisalkan dengan X. Sisi yang diketahui yang mana? Yang 13, dan diketahui di sini dia itu segitiga siku-siku. Nah, itu kenapa nanti dia berlakulah Pythagoras. Seperti itu. Nah, kemudian label the unknown side X. Jadi berikan variabel X ya untuk sisi yang tidak diketahui. And use Pythagoras theorem. Jadi gunakan teorema Pythagoras to find its exact value. Jadi untuk menentukan nilai pasti dari X ini. Nah, seperti itu. Jadi nanti akan didapat nilai X-nya. Nah, sudah didapat nilai X-nya ya. Jadi untuk ini kan kalau berdasarkan teorema Pythagoras, ya ini saya bantu untuk memberikan rumusnya. Kalau yang ditanya AC ya, jadi rumusnya adalah kalau teorema Pythagoras itu adalah AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, AC kuadrat itu sudah diketahui nilainya 13, ya kan? 13 kuadrat. AB kuadrat belum diketahui, tulis saja X kuadrat, BC juga X kuadrat. Nanti di sini ini adalah 169, X kuadrat tambah X kuadrat 2X kuadrat. Sehingga nanti 2X kuadrat sama dengan 169. Nah, X kuadratnya nanti 169 dibagi 2. Seperti itu. Untuk menghilangkan kuadratnya nanti ini tinggal diakarkan saja ya. 169 dibagi 2. Nah, nanti ini hasilnya 84,5 akar 84,5 cm. Nah, kemudian lanjut ke langkah selanjutnya. Find the shaded area. Jadi tentukan atau hitung luas area yang diarsir ya, yang ini maksudnya kan, by subtracting. Nah, ingat subtracting ini adalah istilah yang sudah kita pelajari sebelum UTS. Artinya kurangkan, dengan mengurangkan ya the area of the unsheet, jadi area yang tidak diarsir, part from the overall shape. Jadi dikurangkan dengan setengah lingkaran ini yang diarsir ya. Ini contoh. Nah, ini kan setengah lingkaran ya kan, ditutupi oleh segitiga. Nah, jadi cara mencarinya adalah cari dulu luas tengah lingkaran, kemudian kurangkan dengan area yang tidak diarsir ini. Area siapa? Area segitiga ya. Nah, kemudian di sini langkah keempat, write the required area as the difference of two area. Jadi artinya apa? Jadi tuliskan area ya sebagai bentuk pengurangan. Nah, jadi gunakan rumus yang sudah ada. Misal untuk setengah lingkaran, rumus luasnya apa? Setengah kali pi kali r kuadrat. Untuk luas segitiga apa? Setengah kali di sini below atau bottomnya, kemudian height-nya. Setengah kali alas kali tinggi. Nah, jadi nanti didapat ya. Didapat di sini hasilnya. Oke, sebentar. Nah, tadi didapat di sini hasilnya untuk area itu. Substitusikan nilai yang tadi kita dapat, nilai X ya, ke dalam rumus ya. Jadi R dan H itu equal to X. Artinya apa? R dan H itu nilainya itu sama dengan X. Sehingga nanti nilai R dan nilai H-nya itu kita ganti dengan nilai X ya. Nah, the value of X was determined in step 2. Jadi sudah kita cari di step kedua tadi. Sehingga didapat nanti hasilnya seperti ini. Kemudian lagi terakhir itu pasti langkahnya adalah evaluate ya. Kemudian
tadi diminta di soal kita disuruh rounding to decimal. Jadi bulatkan ke dalam bentuk 2 desimal. Nah, nanti dapat ini 2 DP ini adalah rounding desimalnya tadi ya, decimal place ya. 2 DP ini adalah decimal place. Jadi dibulatkan 2 desimal seperti itu. Oke, itu untuk yang area ya. Nah, nanti kita lanjut di video selanjutnya. Kita akan membahas tentang surface area of prism and cylinder. Jadi kita akan membahas luas permukaan dari prisma dan tabung ya. Di sini nanti ada beberapa istilah juga yang harus kalian tahu tentang surface area ini. Jadi kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.